Film 27 Steps of May memiliki tokoh utama bernama May. Dia awalnya digambarkan sebagai seorang gadis yang ceria dan pemberani, tetapi setelah adanya peristiwa berupa kekerasan seksual di masa remajanya, membuat terjadi banyak perubahan secara signifikan dalam kehidupan sehari-harinya. Secara klinis, Mai menunjukkan gejala gangguan psikologis akibat peristiwa traumatis tersebut. Beberapa gejala tersebut yaitu adanya penarikan diri sosial yang ekstrim, di mana Mai hampir sepenuhnya mengisolasi diri dari dunia luar. Dia membatasi interaksi sosialnya dengan hanya di dalam rumah. Selain itu, Mai memperlihatkan perilaku penghindaran yang kuat terhadap situasi atau stimulus yang berpotensi memicu ingatan traumatisnya, seperti ketika dia diajak keluar oleh ayahnya ketika adanya suatu tanda kebakaran di daerah rumahnya, tetapi dia justru malah menutup atau menghindari, dan juga teringat kejadian traumatisnya hanya ketika disentuh oleh laki-laki. Selain itu, pola hidupnya diatur oleh rutinitas yang sangat kaku dan repetitif. Dia hanya membuat boneka setiap harinya dan kemudian dijual. Mai juga mengalami gangguan regulasi emosi, ditandai dengan kesulitan mengekspresikan perasaan secara verbal. Dia hanya diam dan tidak berkomunikasi kepada ayahnya sama sekali. Selain itu, muncul perilaku melukai diri atau self-harm sebagai bentuk coping maladaptif untuk meredakan distres emosionalnya. Seluruh gejala tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama, kurang lebih 8 tahun, dan secara nyata mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari baik secara sosial maupun perkembangan psikologisnya. Berdasarkan klasifikasi PPDGJ-3, kondisi Mai paling sesuai dengan diagnosis F43.1, yaitu gangguan stres pasca trauma atau post-traumatic stress disorder. Diagnosis ini ditegakkan karena terdapat stresor yang bersifat luar biasa berat, yakni kekerasan seksual, yang secara langsung mengancam integritas fisik dan psikologis individu. Setelah peristiwa tersebut, muncul gejala khas PTSD berupa penghindaran menetap terhadap stimulus yang berkaitan dengan trauma, perubahan negatif yang signifikan dalam emosi dan perilaku, serta gangguan fungsi sosial jangka panjang. Selain itu, dia juga memiliki bayang-bayang atau mimpi dari kejadian traumatik tersebut secara berulang-ulang. Mai tidak hanya menunjukkan reaksi emosional sesaat, tetapi mengalami perubahan pola hidup dan kepribadian fungsional yang bertahan bertahun-tahun setelah kejadian traumatis, sehingga ia didiagnosis PTSD. Lalu, kenapa bukan diagnosis lain? Kenapa harus PTSD? Kenapa bukan depresi akut, reaksi stres akut, gangguan penyesuaian, atau gangguan kepribadian? Karena terdapat stresor luar biasa berat berupa kekerasan seksual. Gejala muncul setelah kejadian traumatis, menunjukkan pola penghindaran menetap, perubahan emosi dan perilaku jangka panjang, gangguan fungsi sosial yang signifikan, dan gejala berlangsung bertahun-tahun.